Halo guys, kembali bersama gue aja di Opini Ajay. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas soal polemik yang terjadi soal gas LPG 3 kg ya, yang kemarin sempat tidak boleh dijual di eceran, dan sekarang Bapak Prabowo barusan barusan sekali bilang kalau gas LPG boleh lagi dijual eceran gitu ya. Oke, kita akan bahas sedikit aja ya. Ini kita diskusikan dulu dari soal gas LPG 3 kg-nya dulu ya, soal targetnya. Dijelaskan di Undang-Undang Presiden RI nomor Undang-Undang Republik Indonesia nomor 107 ya. 104 tahun 2007 dijelaskan bahwa LPG 3 kg itu hanya boleh digunakan oleh masyarakat mikro. Dalam artian adalah menengah ke bawah. Ya, mikro itu dalam artian menengah ke bawah, jadi usaha-usaha mikro atau masyarakat mikro yang kalau kita bicara perputaran uangnya mungkin maksimalnya adalah perputaran uangnya tuh di puluhan juta lah gitu, yang memutar uangnya tuh tidak lebih dari puluhan juta ibaratnya gitu, yang ya mungkin gaji bulanannya nggak sampai ratusan juta gitu-gitu ya. Intinya yang seperti itu, masyarakat sederhana ke bawah gitu ya. Jadi hanya mereka yang boleh menggunakan gas 3 kg. Dan kalau kita lihat data bahwa yang boleh menggunakan gas 3 kg ini adalah 58 juta. Kalau nggak salah yang terdaftar 58 juta ya. 58 juta kurang lebih kakak yang terdaftar boleh menggunakan gas LPG 3 kg gitu. Dan kenapa ini ya, masalah ini menjadi polemik di masyarakat? Sebenarnya bukan karena program kerjanya kalau menurut gua, karena program kerjanya sebenarnya bagus-bagus saja. Tapi yang menjadi masalah adalah gua rasa pemerintah tidak menggodok secara benar program ini, karena at the end mengundang masalah di masyarakat, berbagai masalah gitu. Yang pertama, masalah yang timbul ya, yang kemarin ini kita bahas 2 hari terakhir aja ya, 2 hari terakhir ini kan. Yang pertama adalah masalah yang timbul adalah antrian, dimana kan banyak waktu masyarakat yang terbuang karena mengantri, dan juga harus daftar segala macam gitu-gitu kan. Ini yang mengundang masalah di masyarakat, terutama masyarakat yang produktif, yang menggunakan gas untuk usaha. Ini kan bisa menghilangkan beberapa rezekinya ya kan, dengan mengantri sepanjang ini gitu. Dan ini akan menimbulkan masalah-masalah kecil di masyarakat gitu ya. Jadi gua rasa ini tidak digodok secara benar ya gitu. Yang kedua adalah soal ketersediaan gas di pangkalan tersebut. Karena kita tahu kalau gas tidak dijual di eceran, maka kita harus pergi ke pangkalan ya, pangkalan yang terdaftar. Artinya gini loh, tidak semua kota itu punya pangkalan yang banyak. Kalau kita bicara kota Bandung sekitar punya 30-an ya pangkalan. Dan di Bandung mungkin yang terdaftar, gue nggak tahu yang di Bandung terdaftar tuh berapa, tapi udah pasti gue rasa lebih dari 1 juta kakak yang terdaftar. Dan masa iya 1 juta kakak yang terdaftar dibagi ke 30 pangkalan. Artinya kalau kita hitung secara matematika, satu pangkalan ini harus muat untuk 30.000 kakak. Dan ini kan mengantrinya akan dahsyat sekali kan, mengantrinya akan luar biasa sekali ya. Kalau misalkan satu pangkalan bisa dibilang yang antri itu sekitar belasan ribu kakak, ini kan akan mengundang banyak sekali masalah, terutama soal untuk orang-orang yang industrinya kayak industri seblak, gorengan, yang gitu-gitu, yang memang sangat membutuhkan gas. Ini akan mengundang banyak sekali masalah, dan ini akan menghentikan ekonominya mereka. Tidak secara langsung ya, tapi menghentikannya tuh karena banyak wasting time, banyak waktu yang terbuang. Jadi begitu ya. Sebenarnya program ini sah-sah aja ya, artinya
tidak terlalu merugikan. Tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah menurut gua adalah pangkalannya harus ditambah. Ya. Contoh, kalau misalkan mau dijual ke eceran, ya ecerannya memang yang terbukti tidak nakal. Karena apa? Gini ya, sebelum ada kebijakan ini sebenarnya di kemarin-kemarin ya, gue juga pernah jualan gas. Ya makanya gue tahu, gue pernah jualan gas dan gue melihat sendiri ada beberapa pengecer yang nakal dalam tanda kutip. Dimana ketika dia tahu gas langka di daerahnya, dia menaikkan harga setinggi langit. Dulu gue pernah berpengalaman di warung dulu beda satu RT dengan gue. Waktu itu gas sempat kosong. Itu dia menaikkan gas yang harusnya cuma 20.000 harga gas 3 kg menjadi 40.000 di saat itu ya. Dan pengecer-pengecer nakal ini kan yang ingin diberantas oleh pemerintah, dan gue paham soal itu. Sekali lagi, gue paham kenapa ini tidak ingin dijual ke pengecer, karena banyak sekali, kalau misalkan harga dinaikkan sampai setinggi itu ya, ini kan beban juga untuk rakyat, bener nggak? Yang enak si pengecer, bener nggak? Karena kan bisa dibilang negara tidak mengambil untung sebanyak itu, bahkan distributor segala macamnya kan tidak, pangkalan gitu ya kan tidak mengambil sebanyak itu juga. Tapi di pengecernya ini kadang suka nakal, naikin sampai 7.000, 10.000 dari harga aslinya gitu. Jadi gue paham kalau pemerintah ingin menghindari ini supaya tidak menekan rakyat, tetapi ekonomi menjadi lebih lemah kalau ini tidak digodok secara matang seperti itu. Jadi make sure ya, pemerintah harus pastikan bahwa pangkalan gas yang ada di Indonesia ini yang harus ditambah 4-5 kali lipat. Kalau menurut gua 4-5 kali lipat. Kan ukuran Bandung aja ya. Bandung kan yang gua tahu Bandung ya. Bandung 30 kan tidak cukup. Kalau kita kali 5 kali lipat ada 150 pangkalan, mungkin program kerja ini bisa aja dilakukan. Karena ada 150 pangkalan, kemudian gas juga mumpuni ya. Orang-orang juga kan tidak terlalu jauh mencari gas. Tidak perlu banyak mengantri juga karena pangkalannya banyak. Ya kan, tidak perlu mengantri gitu. Sehingga tidak menimbulkan wasting time dan tidak mematikan ekonomi, terutama untuk orang-orang yang berdagang. Jadi di situ masalahnya yang gua rasa bisa terjadi, dan mungkin ini udah terjadi di 2 hari terakhir ini ya, dimana gas tiba-tiba menjadi sangat sulit. Dan gini, jangan salah teman-teman, bahwa ada beberapa pengecer juga yang nakal memanfaatkan ini, bahwa di pengecer yang lain sudah tidak dijual, ketika si pengecer ini masih punya gas yang tersisa, dia menjual dengan setinggi langit. Ada yang seperti itu. Nggak usah itu, ibu gua aja dia beli di salah satu pengecer harganya jadi 30.000 gasnya, naik 10.000. Gila ya, gila kali. Karena menghantri sangat panjang di pangkalan dan kita butuh gas secepat-cepatnya. Gitu ya untuk semuanya teman-teman. Jadi gue melihat ini dari 2 POV lah. Kan kita kalau menyampaikan opini jangan dari opini satu pihak aja. Tapi kita harus melihat dari POV pemerintah, melihat dari POV masyarakat gitu ya. Hubungan sebab akibatnya apa, dan kurang lebih seperti inilah dinamika yang terjadi di masyarakat. Jadi sekali lagi gue akan mengambil kesimpulan bahwa program ini tidak salah ya, tidak salah, hanya tidak digodok secara matang. Kalau program ini emang ingin dijalankan, maka make sure jumlah jumlah pangkalan yang ada di Indonesia ini dinaikkan 4-5 kali lipat. Supaya apa? Tidak ada wasting time yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak mematikan ekonomi mereka, apalagi yang berjualan ya, yang menggunakan gas untuk kegiatan produktif gitu ya. Dan juga kalau misalkan mau dijual lagi ke pengecer ya, pemerintah juga harus membuat program kerja baru bahwa make sure kalau si pengecer ini tidak bermain-main dengan harga gitu. Jadi gue ada di tengah-tengah lah, gue antara setuju dan tidak.
gitu. Gue setuju program ini aja, tapi gue tidak setuju program ini dilakukan sekarang. Simpel itu aja. Gitu ya. Jadi let's see apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya. Ini kan sekarang sudah dirubah kalau pengecer boleh lagi kan. Bahwa pengecer udah boleh lagi menjual. Dan gue harap setelah ini akan ada evaluasi lanjutan. Karena gue jujur masih mengeluh bahwa ada beberapa pengecer yang nakal, yang di distributor mungkin dijualnya 22.000 tapi di pengecer dijualnya 30.000. Itu nggak make sense sama sekali ya. Make sure lah kalau naikin harga ya nyari untungnya jangan gede-gede banget lah. Karena kan gas LPG ini kan memang diperuntukkan untuk mikro gitu. Jadi jangan mengambil untung segede-gedenya. Maksimal 5.000 lah, nggak usah gede-gede gitu. Gitu aja ya guys, bye bye.